Dia mendapati ibu kandungnya Isabel sudah tidak bergerak dan bersimbah darah, Darksiders. Dia mengarang cerita seolah-olah dia adalah korban pemerkosaan. Hello, Darksiders. Sudah 1 minggu ini, media sosial dihebohkan dengan video gadis cantik yang dengan wajah santai, yang kedua tangannya diborgol dan mengenakan baju tahanan warna orange, masuk ke dalam ruangan sidang sebagai tersangka dari kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Darksiders sudah pada tahu kan videonya? Banyak yang bilang kalau gadis cantik ini adalah psikopat cantik, Darksiders. Psikopat? Apa benar, Darksiders? Beberapa kali gadis cantik ini melihat ke arah kamera, Darksiders. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia merengut, seolah-olah dia sedang menyapa dan sedang menyampaikan sesuatu kepada penontonnya. Aneh banget. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi, Darksiders? Benar nggak sih gadis cantik ini adalah psikopat? Kenapa dia tega menusuk ibu kandungnya sendiri ratusan kali sampai ibunya tewas, tapi dia masih bisa tersenyum? Yuk kita bahas kisah mengerikan di balik paras cantik gadis ini, Darksiders. Oh iya, sebelum kita masuk ke ceritanya, Darksiders jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan diklik loncengnya. Jadi Darksiders nggak ketinggalan video-video terbaru dari Noni Penny. Oh iya, kalau Darksiders mau cobain Kripy Crispy, linknya sudah Noni Penny tulis di kolom deskripsi di bawah ini ya, Darksiders. Terima kasih banget untuk cinta dan dukungan kalian semua. Stay strong, Darksiders. Gadis cantik dalam video itu bernama Isabella Guzman, Darksiders. Tepatnya video itu diambil pada tahun 2013. Jadi sudah 7 tahun lalu nih kejadiannya, Darksiders. Hanya baru viral aja sekarang. Nah, pada waktu itu usia Isabella masih 18 tahun. Dia kelahiran tahun 95, Darksiders. Berarti saat ini usianya 25 tahun ya. Nah, dia tinggal di Aurora, Colorado, USA bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Yaps, ibunya yang bernama Yun Mi Hoy dan ayah kandungnya Isabel yang bernama Robert Guzman sudah bercerai sejak Isabel ini masih berusia 4 tahun, Darksiders. Tapi tidak lama setelah bercerai itu, sang ibu sudah menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Nah, tapi walaupun mereka sudah bercerai, hubungan antara ibu kandung dan ayah kandung dari Isabel ini masih tergolong cukup baik, Darksiders, karena mereka masih berkomunikasi tentang Isabel. Nah, saat Isabel berusia 7 tahun, tingkah lakunya mulai susah diatur oleh ibunya. Mereka sering bertengkar, Darksiders. Karena itu, ibunya sempat mengirim Isabel untuk tinggal sementara dengan ayah kandungnya selama beberapa waktu. Tapi hal ini ternyata tidak membuat hubungan antara ibu Isabel dan Isabel semakin membaik. Justru mereka semakin menjauh, Darksiders. Mereka semakin sering bertengkar dan berdebat. Nah, ada fakta yang Noni Penny temukan, Darksiders. Ibunya Isabella, Min Hoy, adalah seorang wanita pekerja keras. Dia adalah seorang pengusaha, Darksiders, pemilik dari Bella Portrait Studio di pusat kota di Aurora. Nah, ibunya ini terbiasa untuk bekerja di kantor selama 12 jam sehari, Darksiders. Sementara Isabella, dia gagal dalam studinya, Darksiders. Dia dikeluarkan, di drop out dari SMA-nya di Overland High School. Tahun demi tahun berlalu, hingga 1 hari sebelum tragedi mengerikan itu terjadi, Darksiders. Tepatnya di hari Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2013. Isabel ini bertengkar hebat dengan ibunya. Dia berteriak keras banget ke ibunya, Darksiders. Bahkan dia meludahi muka ibunya. Muka orang tuanya sendiri, Darksiders. Wajar saja Min Hoy ibunya jadi bingung. Dan dia jadi ketakutan juga. Dan gak habis pikir, apa sih yang terjadi pada anaknya?
Akhirnya pada malam hari, Ibu Isabel meminta tolong kepada Ryan Hoy yang menjadi ayah tirinya Isabel saat ini untuk tidur di lantai atas di kamarnya Isabel Darksiders, menemani Isabel pada malam itu agar dia tenang. Nah, tapi esok paginya pada tanggal 28 Agustus tahun 2013 di hari Rabu, Ibu Isabel bangun pagi dan kaget Darksiders karena dia mendapatkan email dari Isabel yang isinya adalah "You will pay." Kamu akan membayarnya. Ibu Isabel semakin takut dan semakin bingung Darksiders. Apa yang harus dilakukannya? Bayangin aja kemarin anaknya tega untuk meludahi mukanya sendiri. Dan sekarang Isabel semakin berani lagi berteriak dan mengancam Darksiders. Gak pikir panjang, ibunya Isabel langsung menelpon 911. Dia meminta pertolongan Darksiders karena dia kesal dan ketakutan. Akhirnya, datanglah petugas kepolisian ke rumah Isabel Darksiders untuk melakukan interview kepada Isabel dan ibunya. Dan atas perbuatan kasar Isabel, petugas kepolisian memberikan peringatan keras bahwa ibu Isabel berhak untuk mengusir Isabel keluar dari rumah jika Isabel tetap berlaku kasar dan tidak bisa diatur oleh ibunya Darksiders. Peringatan keras yang cukup membuat ibunya tenang dan berharap Isabel jera. Ibu Isabel mengabari ayah kandungnya Isabel, Robert Guzman Darksiders. Dia menceritakan semua tingkah laku dan perlakuan kasar dari Isabel. Sampai ayah kandungnya datang ke rumah Isabel untuk menasehati Isabel Darksiders. Bagaimana dia harus menjadi anak yang taat kepada orang tua, harus mendengarkan orang tua. Ayah kandungnya berharap semua nasihat itu didengar dan dilakukan oleh Isabel. Setelah hatinya tenang, Ibu Isabel kembali berangkat kerja seperti biasanya Darksiders. Tapi apa yang terjadi kepada Isabel? Dia masuk ke kamarnya yang ada di lantai atas, dia mengunci pintunya Darksiders, dan dia mendengarkan musik sampai malam hari. Dia sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan ayah tirinya yang saat itu sedang berada di rumah. Hingga pukul 8.30 malam, ayah Isabel, ayah tirinya, melihat Isabel turun dari lantai atas menuju dapur Darksiders. Tapi ya nggak ada apa-apa, ayah tirinya berpikir mungkin saja Isabel lapar. Nah, jam 9.30 malam, ibunya Isabel pulang dari kantor dengan membawa McD untuk makan malam Darksiders. Nah, ibunya ini tidak bertemu sama sekali dengan Isabel. Sementara ayah tirinya sedang menikmati makan malam di lantai bawah, ibunya Isabel naik ke lantai atas untuk mandi Darksiders. Baru beberapa menit Ibu Isabel naik untuk mandi di lantai atas Darksiders, Isabel datang. Dia masuk ke kamar mandi dan menikam ibunya dengan pisau Darksiders. Berulang-ulang kali, di wajah, di leher, dan di tangan ibunya. Dia menusuk ibunya dengan total ratusan kali Darksiders. Karena ibunya ini berteriak, ayah tirinya yang sedang makan di lantai bawah langsung naik ke lantai atas menuju kamar mandi Darksiders. Ayahnya sempat melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka Darksiders, tapi ayahnya kalah cepat dengan Isabel. Begitu ayahnya ingin mendorong pintu, Isabel langsung menutup pintu dari dalam dan menguncinya Darksiders. Sementara ibu Isabel terus berteriak, dan ayahnya melihat ada darah mengalir keluar dari pintu kamar mandi Darksiders. Sangat mengerikan. Karena ayahnya ini tidak berhasil membuka pintu, ayah tirinya Isabel langsung turun ke bawah Darksiders dan menelpon 911. Tepatnya waktu itu pukul 10:05 malam hari. Dia melaporkan semua yang dilihatnya Darksiders. Sementara darah yang terus keluar dari kamar mandi dan istrinya terus berteriak. Dan seketika terdengarlah suara teriakan keras dari istrinya yang mengatakan, "Jehovah!" Dan setelah itu sudah tidak ada suara teriakan sama sekali Darksiders. Isabel pun membuka pintu kamar mandi Darksiders. Ayah tirinya melihat Isabel keluar dari pintu kamar mandi dan dia berdiri di depan pintu kamar mandi dengan tatapan kosong ke depan Darksiders. Dia nggak ada berbicara sama sekali dengan ayahnya. Isabel memegang pisau di tangan kanannya yang berlumuran darah. Sementara itu, ayah tirinya itu masih terhubung dengan 911 di telepon Darksiders. Dan ayah tirinya masih terus melaporkan semua kejadian yang ia lihat.
Isabel yang saat itu mengenakan sport bra merah muda dan mengenakan short pants biru beranjak turun ke lantai bawah The Outsiders. Dan ayahnya pun langsung dengan sigap masuk ke kamar mandi. Dia mendapati ibu kandungnya Isabel sudah tidak bergerak dan bersimbah darah The Outsiders. 911 lewat telepon yang masih tersambung ke ayah tirinya Isabel menginstruksikan untuk si ayah tetap melakukan CPR. Walaupun ayah tirinya yakin pada saat itu ibunya Isabel sudah tidak dapat ditolong lagi The Outsiders. Sangat menyedihkan. Pihak kepolisian sampai di rumah Isabel pada pukul 10:16 The Outsiders. Hanya 11 menit setelah ayah tiri Isabel menelpon 911. Tapi apa boleh buat The Outsiders? Semua sudah terjadi dan ibunya Isabel sudah meninggal di tempat. Nah, kemana perginya Isabel Guzman setelah dia menikam ibunya ratusan kali The Outsiders? Dia pergi ke H Mart The Outsiders, supermarket yang ada di dekat rumahnya. Bahkan dia bohong kepada karyawan H Mart. Dia mengarang cerita seolah-olah dia adalah korban pemerkosaan. Bahkan dia melarang para karyawan itu untuk menelpon polisi dengan alasan dia takut polisi menyuruh dia pulang ke rumah dan dia bertemu dengan ayahnya untuk berterus terang The Outsiders. Wow, ide yang cukup baik yang berhasil membuat karyawan H Mart percaya kepada Isabel. Di supermarket itu, Isabel membersihkan dirinya The Outsiders. Dia mencuci rambutnya yang terkena darah, dia mandi, dan dia mengganti bajunya dengan yang baru. Bahkan dia juga mematikan handphonenya The Outsiders, sehingga polisi tidak bisa melacak keberadaan Isabel. Sementara itu di rumahnya, polisi mengevakuasi mayat ibunya, melakukan otopsi dan menyelidiki tempat kejadian perkara. Ayah kandungnya Isabel yang mendengar informasi tentang ini sangat kaget dan terpukul The Outsiders. Karena dia baru saja ketemu dengan Isabel dan menasihatinya beberapa jam sebelum tragedi mengerikan ini terjadi. Dia merasa gagal The Outsiders. Dia pikir Isabel mendengarkan nasihatnya. Ternyata tidak. Begitu juga dengan tantenya Isabel. Dia tidak menyangka bahwa keponakannya yang manis melakukan tindakan kejahatan seperti ini. Tega menusuk ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2013, pada hari Kamis, sehari setelah kejadian itu, polisi berhasil menemukan dan mengamankan Isabella The Outsiders. Dia mengenakan seragam orange tahanan dan ditahan di penjara Arapahoe County selama masa peradilan. Kira-kira hukuman apa ya yang diterima Isabel atas tindak pembunuhan terhadap ibu kandungnya The Outsiders? Mengejutkan sekali, pada bulan Desember tahun 2013, hakim memutuskan Isabella tidak bersalah The Outsiders. Mengapa? Karena setelah diperiksa kondisi mentalnya oleh Dr. Richard Pounds, Isabella ini dinyatakan mengidap gangguan mental skizofrenia paranoid The Outsiders. Nah, diagnosa dokter inilah yang membuat Isabella terlepas dari jerat hukumnya. Dr. Richard mengatakan bahwa Isabella ini mengalami gangguan halusinasi yang cukup jelas loh The Outsiders. Dia sering ketawa sendiri, dia sering bicara sendiri, dan dia tidak bisa membedakan The Outsiders mana yang salah, mana yang benar, baik secara hukum ataupun secara moral. Wow, berarti ternyata selama ini keluarganya tidak memperhatikan adanya tanda-tanda gangguan mental seperti ini The Outsiders. Mungkin saja karena ibunya menghabiskan 12 jam di kantor ya The Outsiders. Jadi Isabel ini tidak mendapatkan perhatian baik dari ibunya, ayah tiri ataupun ayah kandungnya. Sehingga tanda-tanda gangguan mental ini tidak dicurigai sama sekali oleh keluarganya The Outsiders. Nah, apakah dengan diagnosa skizofrenia ini, Isabella adalah seorang psikopat The Outsiders? Seperti yang banyak beredar di media sosial, Isabella Guzman si psikopat cantik. Menurut sumber yang Noni Penny pelajari, Isabella Guzman bukanlah psikopat The Outsiders. Karena psikopat tidak mengalami halusinasi dan gangguan berpikir seperti Isabella. Psikopat ini sangat pintar berbicara. Mereka ini tampak berpengetahuan dan sangat ahli dalam menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan lainnya. Psikopat sadar betul atas apa yang dia perbuat The Outsiders, dan mereka merasa puas setelah melakukan itu.
berbeda dengan Isabella. Schizofrenia paranoid adalah salah satu tipe schizofrenia yang pengidapnya mengalami delusi bahwa orang lain ingin melawan dirinya atau keluarganya, Dosiders. Sementara paranoid adalah jenis schizofrenia dengan kasus yang paling sering terjadi. Pada umumnya, pengidap schizofrenia paranoid akan merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat, bahkan memiliki pengaruh besar bagi musuh-musuh mereka lewat halusinasi tidak nyata yang mereka alami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sajian video berisi fakta kelam dan mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Stay strong, Darksiders.